I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trila Hayanti dari program studi Perbankan Syariah kelas A semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi kelompok guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Baik, langsung saja dimulai materinya dari materi kelompok 7, yaitu membahas tentang risiko perbankan syariah. Pengertian risiko perbankan syariah adalah kemungkinan risiko yang timbul karena keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya. Bank syariah adalah satu unit bisnis yang juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko perbankan syariah. Yang pertama yaitu risiko modal atau capital risk, yang kedua risiko pembiayaan, yang ketiga risiko likuiditas, 4 risiko hukum, 5 risiko reputasi atau reputation risk, 6 risiko strategis, 7 risiko kepatuhan, dan yang terakhir yaitu risiko pasar. Lanjut yaitu antisipasi risiko perbankan syariah. Antisipasi risiko perbankan syariah bertujuan untuk yang pertama, preventif atau persetujuan, yang kedua detektif atau pengawasan, dan yang ketiga yaitu recovery atau koreksi. Lanjut pada materi kedua yaitu kelompok 8 membahas tentang tata kelola dalam bank syariah. Adapun model tata kelola berdasarkan pemangku kepentingan dikenal sebagai model pemangku kepentingan atau model stakeholder. Model ini mengidentifikasikan dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu organisasi atau proyek. Yang kedua yaitu peran tanggung jawab Dewan Syariah. MUI sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam. DSN dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara pihak jasa dan pihak usaha lembaga keuangan. Lanjut pada poin C yaitu permasalahan dan tata kelola masyarakat. Tahap kelola syariat adalah suatu konsep yang mencakup struktur, proses, dan mekanisme yang mengatur pelaksanaan hukum syariat dalam suatu negara atau komunitas. Poin D yaitu unit kajian syariah dan struktur lainnya. Unit kajian syariah biasanya terdiri dari beberapa kajian berikut. Yang pertama, kepala unit kajian syariah. Yang kedua, tim pengkaji. 3, sekretariat. 4, dewan penasihat. Dan yang kelima, publikasi dan komunikasi. Pada poin E yaitu kemajuan tata kelola syariat. Terdapat beberapa aspek yang dibahas dalam konteks ini, seperti yang pertama, inovasi dalam penegakan hukum syariah. Yang kedua, pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga, penerapan teknologi dalam domain syariah. Selanjutnya yaitu materi kelompok 9, membahas tentang transparansi dan kualitas data. Pengertian transparansi dan kualitas data. Transparansi dapat didefinisikan sebagai kualitas dan informasi atau data yang disampaikan kepada publik. Kualitas data adalah kemampuan data untuk memberikan informasi yang akurat, dapat dipercaya dan relevan. Adapun pentingnya transparansi dan kualitas data. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, menghindari kesalahan dan manipulasi data. Hambatan pada transparansi dan kualitas data. Yang pertama, kurangnya diksibilitas data. Yang kedua, masalah dengan tingkat keamanan data. Yang ketiga, tidak adanya standar yang konsisten. Yang keempat, kurangnya keterampilan dalam mengelola data. Yang kelima, kurangnya kesadaran. 6, kesulitan dalam mengumpulkan data dan memperbaharui data. Yang ketujuh, sistem berbeda. 8, kurangnya pemahaman tentang ancaman data. Yang kesembilan, kurangnya pengawasan. Yang kesepuluh yaitu ketidaktransparan dalam penyimpanan, penghapusan, atau pengelolaan data yang dapat menghasilkan keterangan atau manipulasi data. Beberapa faktor yang mempengaruhi transparansi dan kualitas data. Yang pertama, kesalahan manusia. Yang kedua, kualitas perangkat lunak. Yang ketiga, kualitas infrastruktur. Yang keempat, kualitas proses bisnis. Yang kelima, kualitas kontrol. Lanjut, transparansi pada laporan keuangan. Dalam konteks transparansi, laporan keuangan dapat memenuhi beberapa kriteria, antara lain keterbukaan, konsistensi,
relevansi, netralitas, dan keterbatasan. Selanjutnya, materi kelompok 10 yaitu kecukupan modal dan Basel. Pengertian kecukupan modal dan Basel. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia menetapkan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Rumusnya yaitu CAR sama dengan modal per ATMR dikali 100%. Pengertian Basel terbagi menjadi 3. Yang pertama, Basel 1 adalah dibentuk untuk menentukan rasio minimum modal terhadap ATMR. Basel 2 adalah dibentuk untuk memperkenalkan tanggung jawab dan pengawasan untuk memperkuat persyaratan modal minimum. Dan Basel 3 adalah untuk mempromosikan kebutuhan buffer likuiditas atau lapisan tambahan ekuitas. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan modal atau CAR. Yang pertama, pengaruh NPL terhadap CAR. Yang kedua, pengaruh LDR terhadap CAR. Yang ketiga, pengaruh ROA terhadap CAR. Yang keempat, pengaruh size terhadap CAR. Adapun penerapan permodalan Basel 3 dan implementasi terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Dari jurnal hasil penelitian, analisis dampak dari penerapan permodalan Basel 3 terhadap kinerja perbankan di Indonesia didasarkan pada faktor kapital, likuiditas, serta profitabilitas. Selanjutnya, materi kelompok 11 yaitu peningkatan tingkat kesehatan bank. Konsep penilaian kesehatan bank. Menurut Kasmir tahun 2008 halaman 41 mengatakan bahwa kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk menyelenggara kegiatan operasional perbankan secara normal dan melaksanakan semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Adapun pemenuhan peraturan perbankan, yang pertama, rasio kewajiban penyedia modal atau RKPM. Yang kedua, penetapan batas maksimum pemberian kredit atau RBMK. Yang ketiga, penentuan kualitas aktiva produktif. Yang keempat, kriteria penyisihan penghapusan aktiva tetap atau PPAP. Yang kelima, kerugian rekonstruksi kredit. Dan yang terakhir, penerapan prinsip mengenai nasabah. Selanjutnya pada poin C yaitu analisis Capital Adequacy Ratio atau CAR. Adalah ukuran kecukupan modal yang menggambarkan seberapa kemampuan bank untuk memelihara kecukupan modal dan mampu memanajemenkan bank untuk diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan mengendalikan risiko yang mempengaruhi permodalan bank. Rumusnya yaitu CAR sama dengan modal dibagi ATMR dikali 100%. Pada poin D, Financing to Deposit Ratio atau FDR merupakan perbandingan dana pihak ketiga dengan dana yang disediakan di bank. Untuk mengukur seberapa efektif pendanaan yang diberikan bank syariah, maka pengukuran menggunakan FDR. FDR sama dengan jumlah dana yang diberikan dibagi total DPK dikali 100%. Pada poin E yaitu Non-Performance Financing atau NPC, merupakan risiko pendanaan atau pembiayaan risiko tersebut timbul jika bank gagal memperoleh kembali kontribusi besar atau keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan. Lanjut materi kelompok 12 yaitu hubungan analisis risiko dan pengawasan bank. Proses analisis risiko. Analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang mengancam atau menciderai sebuah kesuksesan sebuah acara, proyek, rencana, program maupun bisnis dalam meraih tujuan. Adapun langkah-langkah yang terlibat dalam proses analisis risiko dalam perbankan. Yang pertama, identifikasi risiko, penilaian risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko, pemantauan risiko, dan yang terakhir pelaporan risiko. Bagian B yaitu proses pengawasan. Pasal 6 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian. Pengawasan terkonsolidasi. Otoritas pengawas memantau aspek-aspek berikut. Yang pertama, kepatuhan regulasi, risiko keseluruhan, manajemen risiko grup, pengawasan konsolidasi, dan yang terakhir pelaporan. Lanjut yaitu kerjasama pengawasan dengan auditor internal dan eksternal. Memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, integritas, dan kepatuhan di dalam industri perbankan. Yang poin terakhir yaitu hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, evaluasi kualitas manajemen risiko, pengawasan terkait kepatuhan syariah, dan yang terakhir tindakan pengawasan.
Lanjut materi terakhir yaitu kelompok 13 membahas tentang tantangan kesehatan bank syariah, sejarah dan perkembangan bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada tahun 1990-an. Kehadiran bank syariah menambah variasi di dunia perbankan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan lembaga-lembaga syariah itu tergolong cepat, dan salah satunya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim. Selanjutnya, strategi perbankan syariah dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Yang pertama, membentuk sumber daya insani atau SDI berkualitas. Yang kedua, ekspansi segmen pasar bank syariah. Yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah. Adapun tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di era globalisasi, yang pertama, implementasi pada sistem. Yang kedua, intermediasi dua arah. Yang ketiga, manajemen risiko. Yang keempat, standarisasi. Yang kelima, konsolidasi. Yang keenam, pembenahan dari sisi kelembagaan. Yang ketujuh, ketersediaan sumber daya insani yang berkualitas. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Baik, itulah tadi beberapa materi mengenai beberapa kelompok yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.